ini adalah judulnya Gerilya untuk Putra Mahkota, bukan Fufu Fafa. Ya, ya, ya. Jadi diganti judulnya Diganti aja. judulnya dengan ini, pusing. Jadi judul aslinya ini judul fake-nya yang dibikin oleh Iya. pembuat hoax ini. Ini ada informasi yang cukup menarik nih soal cover majalah Tempo bergambar Gibran tentang jejak Fufu Fafa di Kaskus. Memang Fufu Fafa ini awalnya muncul di Kaskus ya kalau tidak salah ya. 2014. Dan apakah artinya Fufu Fafa? Sampai sekarang juga kita nggak tahu juga maksudnya Fufu Fafa itu apa. Kalau orang Sunda nih bukan Fufu Fafa, Pupu Papa artinya. Pupu Papa. Karena dia nggak bisa ngomong F ya. Jadi dia ngomongnya Pupu Papa di Kaskus. Tapi kalau ada teman saya bilang ini maksudnya cupu papa gitu. Ya. Papa yang cupu gitu, kira-kira begitu ya. Oke, Nil, nih gimana nih? Ya. Memang ini, nih Fufu Fafa ini jadi viral karena ada aja netizen yang mengulik-ngulik dan menyatakan bahwa Fufu Fafa ini adalah akun milik anak presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun Gibran hari ini sudah membantah bahwa itu dia nggak membantah, dia bilang tanyakan sama yang punya akun gitu. Jadi jawabannya itu. Ya. Karena Fufu Fafa ini dianggap menghina Pak Prabowo dan Presiden anaknya. terpilih, Ya. Walaupun ini zaman dulu kayaknya, ini 2014. ketika Pak Prabowo maju bersama Hatta Rajasa kalau nggak salah ya, melawan Jokowi bersama dengan JK. Jadi memang kalau urusan ngulik-ngulik masa lalu tuh netizen Indonesia tuh nggak ada duanya udah. Sejarawan mana juga tumbang sama netizen kita gitu. Emang jagonya ini. Gimana nih Nil sebenarnya Nil beritanya Nil? Ya, Yang di Tempo kan, ini. Kalau kita lacak Kaskus ya, ini Fufu Fafa itu berada di Kaskus, salah satu akun yang kemudian Sebentar. ada di Kaskus itu masih ada nggak sih? masih ada. Masih ada? Karena kan coba, Itu zaman saya kuliah tuh Kaskus tuh kayaknya. saya masih SD itu bang. Wah, tua banget gua. Masih ada dulu kan. Kaskus ini sempat diprediksi sebagai platform media sosial terbesar gitu. ya. Waktu ini yang bikin dulu dia punya ide pas lagi buang air besar. Di Kakus dia. Kaskus. Iya, dia lagi di Kakus. Nggak pakai. Akhirnya dia bikin apa namanya, gue mau bikin karena abis lagi ini kan buang air kan. Udahlah, karena dapat idenya di Kakus, dinamain Kaskus. Kaskus gitu ya. Jadi memang itu jadi tempat ruang publik dulu ya. Pada saat itu, di masa itu ya. Sekarang masih ada, cuman nggak sebesar dengan Twitter dan lain-lain. Iya, iya. Sudah diambil alih kan. Iya ya. Hijrah orang-orangnya ke sebelah gitu. Nah, 2014 itu masih tren di sana jual beli komunitas apa aja ada di sana ya, cerita-cerita segala dari macam. yang baik pengajian sampai yang Yang jelek-jelek ada. Nah, ruang-ruang publik ini yang kemudian salah satunya ada akun Fufu Fafa ini. dalam perdebatan soal politik. Walaupun Fufu Fafa ini tidak mendeklar siapa yang ngelola ya, nggak ada namanya kan di situ kan. Karena kebanyakan di sana akun anonim, Bang. Iya, akun anonim. Menurut waktu itu saya pernah juga ikut di Kaskus gitu. Pakai nama nggak pakai nama asli, pakai inisial memang gitu. Dulu namanya Tante Dori. Jangan dibaca. Oh, jangan baca. Enggak. Sorry, itu masa lalu ya. Iya. Nanti ketahuan. Jadi di akun itu Fufu Fafa banyaklah menyerang Prabowo saat itu mencalonkan, sampai ngulik soal pribadi dan lain-lain. Soal anaknya ya. Soal anaknya juga. Nah, kemudian ini berkembang, diangkat lagi di netizen belakangan ini dan disebut ada satu di Twitter menyebut ini adalah diduga adalah akunnya Gibran. Nah, terakhir pihak istana Grace Natali sebagai staf khusus ya ataupun sebagai PSI ya, dia membantah itu adalah Gibran. Nah, Gibran sendiri sudah membantah, tanya kepada akunnya. Nah, kita kan nggak bisa punya akses ke aplikasi itu. Yang punya akses yang pemilik aplikasi dan tentu adalah pengadilan jika ingin minta ya tinggal minta. Karena pihak aplikasi nggak bisa sembarangan, karena itu kan menyangkut kerahasiaan kan. Data-data private mereka kan. Tapi kalau pengadilan memerintahkan untuk buka siapa bisa. Iya. Nah, artinya siapa yang bisa buka? Ya, pengadilan. Pengadilan. Nah, artinya siapa yang bisa memproses data itu diungkap?
siapa sebenarnya di balik akun itu, bisa nggak sih kita angkat? Ya bisa, tapi harus melewati proses hukum. Ya. Nah, cuman yang terakhir ini ada cover majalah Tempo bergambar Gibran tentang jejak Fufu Fafa di Kaskus. Masuk di cover Tempo. Ngomongnya aja susah ya. Iya, memang nggak Fufu Fafa. Nah, ini saya coba buka di Tempo sendiri, di Tempo. Jadi ini cover majalah Tempo yang Gibran tampil di cover itu dengan judul pusing ngapusin jejak Fufu Fafa di Kaskus. Seolah-olah Tempo memberitakan ini gitu kan. Adalah masuk liputan khusus. Nah, ini dibantah oleh Tempo sendiri di situsnya Tempo juga, di Cek Fakta Tempo. Bahwasannya di Tempo sendiri menyebutkan ini adalah judulnya Gerilya untuk Putra Mahkota, bukan Fufu Fafa. Ya. Jadi diganti judulnya aja. Judulnya dengan ini, pusing. Jadi judul aslinya ini judul fact-nya yang dibikin oleh pembuat hoax ini. Judul aslinya sebenarnya ini. Dan ini momentumnya pas. Orang lagi debat Fufu Fafa di rame di Twitter, tiba-tiba Tempo nyebitin ini. Tinggal copy, ditampilin judul. Ditambah lagi dukungan yang lebih menarik lagi, fotonya juga kelihatan Gibran pusing memang. Gitu. Ya, fotonya juga kelihatan pusing gitu ya. Dengan mumet, wajah, muka, mata lelah gitu. Jadi memang judul dengan foto itu sangat dekat gitu. Dan banyak yang percaya juga loh, Nil. Kalau dilihat di Instagram, kenapa banyak yang percaya? Karena kan Tempo biasa bikin judul-judul nyeleneh kan? Iya. Gitu. Kalau lihat komentarnya ramai juga sih, Mas. Bang, ini berapa? 812 yang nge-like. Ini ditayangin oleh di Instagram di Negeri Koplaknesia. Ini nama akunnya ya, saya nggak tahu siapa yang di belakang ini. Negeri Koplaknesia. Ya, Negeri Koplaknesia, _Koplaknesia. Nah, ini berarti di IG atau di Instagram. Ini yang pertama kali yang meluncurkan. Kalau yang ketangkap ini, Tempo juga mengecek fakta juga ini. Oke. Dan komentarnya ada yang percaya gitu. Ini salah satu coba bacain ya. Gua rasa waktu itu doi kebanyakan nyimeng sampai kebas kepalanya SMP nggak bisa ngoceh lagi. Wah gitulah. Ini memang terkait dengan Gibran tertangkap di PIK lagi menggunakan narkoba ini. Abis kita viral tapi hoax kita bantah bahwa itu hoax. Ternyata tuh 3 hari kemudian beredar infonya, makin meluas dan banyak yang percaya, gitu. Padahal doi ada di mana? Waktu itu. Jadi memang kemarin kita udah bahas ketika penangkapan itu Gibran sedang tidak ada di Jawa Tengah. Lagi di Jawa Tengah gitu. Jadi dari situnya sudah hoax beritanya karena ketika penangkapan Gibran memang tidak di PIK, tapi lagi itu PIK 2 kan? Iya, Gibran di PIK 1. Enggak, Gibran lagi di Jawa Tengah gitu, lagi acara apa gitu ya. Atau mungkin dia bisa membelah diri. Iya gitu. Jadi kita ngeliatnya dari situ ya. Jadi bukannya kita, ada juga tuh yang bilang, kok lu belain banget sih Gibran, emang lu mau jadi staf khusus Wapres? Enggak, saya emang udah ditelepon jadi staf Wapres, cuman bukan berarti saya belain kan gitu. Wapres Nicaragua maksudnya. Enggak. Jadi ketika penangkapan itu Gibran lagi di Jawa Tengah. Ya. Itu aja. Iya, kita bicara faktanya ya, gitu. Mungkin dia bisa ketangkap. Nggak mungkin dia lagi mengusung Ahmad Lutfi, calon gubernur Jawa Tengah gitu. Nah, kalau yang ini memang majalah Tempo sering kali dijadiin alat untuk, tidak sekali ini, ada banyak. Udah berkali-kali ya. Itu juga terjadi di luar negeri ketika majalah Time gitu kan, memajang foto seseorang, bahkan pernah juga majalah Time itu bintang porno ditaruh diganti ya. Ditaruh di cover majalah Times. Bintang porno ya gitu. Ya. Maksud hati lucu-lucuan gitu kan. Mungkin yang bikin ini maksudnya lucu-lucuan aja. Ya. Iseng, wah dan ini menarik, ini lucu-lucuan. Tetapi ada orang atau pihak lain menganggap ini benar. Ya. Kasihan kan dia terjebloskan oleh kita maksud melucu tapi dia menganggap benar. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Iwan nih. Jadi
apakah benar akun Viva Fafa itu milik Gibran? Nah, seperti tadi Bang Asnil bilang, Pak, kepemilikan asli Gibran atau bukan itu hanya bisa diketahui dibuka di pengadilan. Ya. Karena pihak Kaskus tidak boleh membuka karena itu bagian dari kerahasiaan publik. Kita pun juga tidak tahu bahwa itu punya siapa ya, nggak bisa mengira-ngira juga. Kalau netizen tadi yang bisa ngulik-ngulik itu ya dia bisa bilang iya, ada juga yang membantah. Itu kan bisa jadi dugaan juga kan, karena belum ada pembuktian. Karena pembuktian itu kalau pembuktian digital itu kan sangat forensik kan. Yeah. Harus forensik digital kan gitu kan. Nah, kita jurnalis itu nggak punya untuk punya alat untuk membuka, misalkan membuka akunnya Kaskus ya. Kaskus ataupun Bang Gaib gitu ya. Kita nggak punya alat untuk menyadap dan benar. Yang punya alat itu ya pihak tertentu. Dan itu kalaupun dibuka itu harus ada izin pengadilan. Ya, nggak bisa sembarangan ya. Sembarangan. Mau nggak Kaskus buka? Kadang kan netizen itu hanya melihat orang ini pernah mengutip soal ini, berarti dia tahu soal ini kan. Tapi belum ada pembuktian realnya bahwa mungkin kalau di pengadilan atau ada misalnya pengadilan memerintahkan pakar untuk membuka, dia bukanya di mana, bikin akunnya di mana, kapan tuh bisa tahu ya orang bisa kayaknya. Tahu seharusnya. Kalau pihak yang developer pasti punya data itu dan di mana dia buka login-nya, IP-nya itu ada, datanya ada. Jadi buat Anda yang suka bikin akun-akun palsu untuk menyebarkan hoax, kalau dicari Anda tuh ketahuan. Bikinnya di mana, lokasinya, pakai handphone jenis apapun bisa gitu. Jadi jangan sembarangan membuat akun hanya untuk menyebarkan hoax, karena begitu akun itu viral dan Anda bisa dikenain sanksi hukum. Nah, sekarang siapa yang mau mengangkat kasus ini ke ranah hukum gitu kan? Melaporkan ke akun ini sampai kemudian dibuka ya. Karena kalau kasus ini berarti mesti ada laporan ya. Mesti ada laporan ya, yang melaporkan adanya pengaduan bahwa Prabowo dan anaknya merasa difitnah gitu misalkan kan. Baru dilaporkan ke polisi, baru bisa diusut ya. Diusut, disita misalkan peralatannya, yang itu bisa saja, tapi kan itu udah kerja penyidikan ya. Kalau teman-teman jurnalis itu kerja investigasinya, liputannya itu tidak sampai kemudian menyita barang bukti kan. Paling mendapatkan kesaksian, misalkan Bang Gaib temannya Fufu Fafa gitu, benar nggak di Bang Gaib? Iya benar. Bang Gaib. Oh enggak, ini teman saya yang lain. Teman saya yang gimana gitu kan. Nah, apakah ini terkait dengan cerita-cerita itu yang kemudian bisa dinarasikan oleh teman-teman jurnalis, tapi tidak bisa kemudian menyita akun itu gitu. Karena akun itu yang berhak menyita adalah pengadilan dan dalam proses penyidikan hukum. Pak Prabowo juga santai kayaknya ya. Santai aja. Santai aja, udah jadi presiden. Oke. Udah jadi kan santai dong. Kalau belum jadi. Iya, kalau belum jadi baru lawan. Oke. Cover majalah Tempo bergambar Gibran tentang jejak Fufu Fafa di Kaskus itu adalah hoax ya. Sepakat ya? Jadi jangan percaya begitu saja, cek dengan benar. Apalagi wajah kita di majalah Tempo. Waduh, hoax lagi tuh, bener hoax. Itu lebih hoax lagi tuh. Wajah kita tuh biasanya ada di mana? Di viral tapi hoax. Itu pasti wajah kita.